Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ibu bapak jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita baik wajib maupun sunnahnya senantiasa diterima, diberkati dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita awali taklim malam hari ini dengan melafalkan tasbih bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur alhamdulillah nikmat luar biasa Allah berikan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah pertemuan kita ini menjadi wasilah kita akan dimudahkan masuk dalam surganya Allah. Amin. Karena disampaikan oleh Rasulullah bahwa waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa dia berjalan menuju ke sebuah majelis ilmu, maka Allah mudahkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua calon-calon penghuni surga ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang baru kenal dengan saya, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan mengaji bareng-bareng dengan tema menjadi muslim kafah. Jadi orang Islam yang kafah. Ya. Ada yang tahu ibu-ibu sekalian Islam kafah itu seperti apa? Ada yang tahu? Bu? Bapak Islam kafah itu apa? Keseluruhan. Keseluruhan. Total ya tadi. Nah, untuk mendasari kajian hari malam hari ini kita buka surat Al-Baqarah 208. Bisa dibaca nih Bang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian atau bagi kita. Nah, di dalam tafsir dikatakan ketika ada ayat diawali ya ayyuhalladzina amanu, itu mengandung makna nasihat atau perintah. Apa Bu? Nasihat atau perintah. Berarti ayat ini mengandung perintah. Perintah apa? Perintah supaya kula panjenengan sami jadi orang Islam sing kafah. Apa itu kafah? Nanti saya sampaikan. Nah, ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu yang kita kenal dengan istilah surat ayat Madaniyah diturunkan di Madinah, itu tersebut di dalam Al-Qur'an ada 89 kali. 89 kali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada 5 makna daripada pengertian Islam. Ini kan ada Islam lagi. Islam. Kita katakan Bapak Ibu ini Islamnya Islam turunan, betul ya? Ya kok Islam turunan? Lahir Bapak Ibu Islam enggak tadi. Nah, karena itu mari kita kaji. Ya, kita kaji walaupun kita Islam turunan tapi kita paham betul kan. Jadi Islam itu dari kata salmu. Salmu silmi. Makanya udkhulu fisilmi salma. Jadi salmu itu maknanya damai. Mengandung makna Islam itu adalah agama yang damai dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian. Islam itu bukan agama yang selalu bikin keributan. Makanya kan terbukti kalau mayoritas di lingkungan itu adalah Islam, aman. Tapi kalau kita ini mayoritas ternyata non muslim,
kan kurang aman. Ya pengalaman lah dunia inilah begitulah. Waktu saya ke daerah Bangkok lewat Patani lagi melakukan sister school di sana, ya, lagi pada ribut daerah Patani, ya, karena minoritas Islam di sana. Nah ini, jadi Islam itu maknanya damai. Kemudian Islam itu dari kata aslama, aslama yuslimu islaman, maknanya taat. Berarti mengandung makna angger ngaku dadi wong Islam kudune taat. Mas KTP-nya apa? Islam, sholat, jam kali, jam dapat. Apa sih kadang ini, kadang rumah? Islam mas, Islam sholat, lah jamaah masjid orang tahu, rumah dan kerungu, jadi budak bebel, kan? Nah ini, jadi padahal waktu nikah ke masjid orang tanggung-tanggung ya, mas kawinnya seperangkat alat sholat, nanti pernah digawani. Al-Quran, anak ruku, anak karpet, anak beduk, tamu beduk dipasangin, jam dinding gawani karpet. Tapi begitu wis nikah, alasannya jadi kapoten sumunya apa sih? Dan mereka tidak pernah datang ke masjid lagi. Berarti itu maknanya tidak pas dengan keislaman kita. Islam itu maknanya taat. Oleh karena itu mari kita taati atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Islam itu maknanya dari kata istaslama yastaslimu. Maknanya apa? Berserah diri, pasrah sumarah, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kan selalu pasrah kepada Allah gitu, melalui proses usaha dan doa. Jadi orang berdoa ya usaha, orang berusaha tapi ya doa lagi. Nah, setelah itu itulah namanya tawakal. Kita istislam, pasrah kepada Allah. Islam itu maknanya salim, maka ada istilah qalbun salim. Qalbun itu hati, salim itu bersih atau suci. Berarti Islam itu maknanya bersih atau suci. Kalau orang sudah mengaku dirinya sebagai orang Islam, maka berarti harus bersih jiwanya, bersih lahir batinnya dari sifat-sifat kesyirikan. Jauh dari kemusyrikan. Tidak boleh melakukan kemusyrikan. Apapun alasannya, tujuannya itu ya ziarah kubur, tapi di sana apa minta-minta. Ada nggak orang seperti itu? Berarti dia syirik gitu kan? Iya. Arab nikah, misalkan Arab sepitan, Arab hajatan, datang ke kuburan. Di sana bilang sama yang sudah meninggal sama baik, Mbak. Desember prayer sekolah, butuh dari Arab sepit, Mbak. Ya, aku jaluk sawab dongane karo rika moga-moga diparingin terang ya, Mbak. Di samping terang ya sumbang sing akeh ya, Mbak. Wis mati orang kaya Jawa. Tapi nek beri cukup ana bocah lagi ngarit Jawa. Iya. Orang-orang lalu beri-beri betindak wae. Wae urip. Nah itu namanya syirik, namanya syirik. Kita minta kepada orang sudah meninggal gitu kan. Islam maknanya salam. Salam pada perkara selamat. Selamat tuh balik sugeng. Islam itu membawa sebuah keselamatan. Oleh karena itu Islam itu adalah al-Islam wa dinul ladzi ba'atsallahu bi sayyidina Muhammad li hidayatin nasi wa syahadatihi. Islam itu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, tujuannya apa? Li hidayatin nasi wa syahadatihi, sebagai petunjuk bagi manusia. Hidayah, nur hidayah, ini bisa nama nurul hidayah. Jadi jenengan masuk mriki pikantuk petunjuk, pikantuk hidayah, insya Allah yang akan mengantarkan kita selamat dunia akhirat. Itulah Islam. Jadi mengantarkan kita mendapatkan hidayah, wa sa'adatihim, menjadikan kita semua menjadi orang yang berbahagia dunia dan akhirat, yang pada akhirnya insya Allah kita husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitamam wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan syirik. Jadi orang dikatakan Islam itu manakala kita sudah berserah diri kepada Allah, mentauhidkannya, hanya percaya Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Tunggal, Allahus Samad, Allah tempat
bergantung. Allahu Ahad, Allah Maha Tunggal. Dan tidak ada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada mencari padanan atau bersyarik, mencari hal-hal yang mengarah kepada kemusyrikan, ya, pada selain Allah. Jadi Allah tidak boleh ya ditandingi, gitu ya. Kalau kita membuat sebuah tandingan, ya, sesembahan selain Allah, maka Allah itu murka. Orang dikatakan Islam manakala dia itu sudah berserah diri kepada Allah, kemudian bertauhid. Tauhid sih namanya. Tauhid itu mengesahkan Allah. Nah, tauhid kemudian di samping dia bertauhid, jika tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bebas dari perbuatan yang mengarah kepada kemusyrikan. Itulah Islam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Tadi saya sebut istilah kafah. Jadi kafah itu apa? Kafah itu dari bahasa Arab yang artinya itu adalah total. Kafah itu menyeluruh. Kafah itu maknanya komprehensif. Islam kafah adalah Islam yang mengajak umat Islam atau umat Muslim untuk tidak hanya mengikuti, tidak hanya sekedar ritual ibadah, tidak hanya seperti sholat, puasa, tetapi juga menerapkan nilai-nilai Islam dalam aspek sosial. Dalam aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, Islam semuanya masuk di mana-mana. Nah, dengan demikian kehidupan sehari-hari seorang Muslim seharusnya dipandu oleh prinsip-prinsip Islam sehingga terwujudlah sebuah masyarakat yang adil, masyarakat yang damai, masyarakat yang harmonis. Itulah Islam, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, yakin Bapak Ibu bahwa Islam itu agama yang paling benar menurut Allah? Yakin betul? Yakin. Yakin? Yakin di dengan Bu? Ya kudu. Dalilnya ini jelas sekali loh. Ali Imran 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Islam itu agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam namanya agama arti. Apa arti itu? Produk manusia. Ini agama wahyu dari Allah. Makanya kalau kita mencoba-coba mencari selain Islam dijadikan agama, kita anut apa kata Allah Subhanahu wa taala? Surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karena itu pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali mati dalam kondisi beragama Islam. Aja nganti ibu di anak wadon dilamar, sing lamar tekane nganggo pajero, punya jabatan, saweh ambar rong bau setengah, bau loro tengah. Tapi apa begitu istilamar ternyata dilihat agamanya noni. Walaupun mas kawine kira 10 kilo emas, 10 kilo atau mungkin ibu punya emas ya Bu ya? Berapa emasnya di rumah? 70, 60 Mas Tarno. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak. Walaupun diiming-imingi dengan apapun kita suruh beralih ya, agama, jangan sampai dijual akidah kita gara-gara urusan dunia. Maka itu namanya murtad. Orang yang murtad itu tidak akan diterima oleh Allah dan dia termasuk kategori orang yang dimasukkan di dalam neraka nantinya. Karena tergini, maka kita harus, kalau kita sampai mati tetap berpegang kepada Islam, insya Allah kita tergolong orang yang husnul khotimah. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun itu maknanya adalah janganlah kau mati kondisi dalam kondisi agama Islam, mati dalam kondisi husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Nah, ibu-ibu sekalian, ada 6 ciri muslim kafah. Nanti ibu saya door press sing bisa jawab paling hadiah. Ya, siap nang diskon ya. Ora ketang 5 juta. Siap nasi bisa jawab maju ke rokok dan dompet. Ada 6 ciri muslim kafah. Ya, yang pertama, orang dikatakan kafah total Islamnya adalah orang yang kuat akidahnya. Orang yang apa itu akidah? Akidah itu dari kata al-aqdu. Akidah itu dari kata al-aqdu yang berarti ikatan.
ikatan atau tali atau at-tausik. At-tausik itu maknanya kepercayaan atau keyakinan. Itulah akidah. Harus kuat keyakinannya. Sekali la ilaha illallah, la ma'budu illallah, wa la ta'ata illallah, wa la mahabbata illallah, ya harus Allah. Jangan sampai kita terbawa oleh arus. Kita kadang-kadang mungkin kemana tempat-tempat syirik, kita menjadi ikut-ikutan di situ. Jangan. Itu. Karena akidah itu adalah merupakan intisari di dalam agama Islam. Makanya Rasulullah berdakwah ketika awal di Mekah itu bukan masalah ibadah yang disampaikan, tapi yang pertama disampaikan oleh Rasulullah adalah masalah akidah, masalah tauhid, masalah keyakinan. Nah ini. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Kemudian yang selanjutnya, orang dikatakan sempurna Islamnya atau total Islamnya adalah orang yang baik akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya, orang yang sahih akhlaknya. Apa itu akhlak, Mas? Akhlak apa, Mas? Apa? Adab. Adab. Ya. Akhlak apa? Apa? Perilaku. Ya. Biar isdadi istilahnya. Nah, saya baca-baca, akhlak itu maknanya ada 3. Yang pertama, akhlak itu artinya tabiat. Apa itu tabiat? Tabiat itu sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki. Saya uji coba karena saya sekarang ini punya cucu usianya 14 bulan. Itu ternyata ada sifat-sifat bawaan yang tanpa dikehendaki sudah bawaan dari lahir. Ketika saya ngasih makanan, dia mesti akan nampani. Tapi orang mikir nampani tangan apa kiwe. Nah, kok nampani tangan kiwe? Tangan kiwe ya, tangan kiwe bandam si tangan. Saya ngambil bubur pakai sendok, begitu mesti melongo. Nah, itu biasa, itu tanpa diundang itu. Nah, maka supaya akhlak itu menjadi baik, seorang itu akhlaknya bagus, maka akan muncul adat. Apa itu adat? Sifat dalam diri manusia yang diupayakan, ya, berusaha melalui latihan, yakni berdasarkan keinginan. Makanya orang kalau selalu dilatih dengan kebaikan, lama-lama menjadi baik. Dalam ilmu pendidikan namanya habituasi. Makanya kalau anak disekolahkan di lembaga pendidikan agama yang kuat, insya Allah pribadinya akan semakin bagus. Pagi begitu datang ada salam, senyum, sapa, kata gitu. Nah, kemudian setelah itu di sekolah kelas ada pertama mungkin doa, kemudian sholat duha, kemudian tadarus, sholat berjamaah, ada latihan qunut dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah, kalau sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang bagus, maka akan membentuk namanya watak. Jadi, kadang orang Jawa mengatakan begini, lah watak marinya harus dapat. Watak yang marinya juga orang. Insya Allah tidak. Kalau dia selalu dikisik, dia selalu disentuh, dia selalu dilatih dan dilatih, maka akhirnya dia akan memiliki kebiasaan yang bagus. Maka watak itu adalah meliputi hal yang menjadi tabiat yang diupayakan sehingga menjadi ada kebiasaan. Ada mutiara kata mengatakan wa man sabba ala sayyid sabba alaihi. Siapa yang dia membiasakan sesuatu, dia akan terbiasa. Mulanya beda. Bapak Ibu sing gawe ngaji kalau sing ora tahu ngaji mesti beda. Iya, wong sing gawe ngaji ya Allah nyenengi. Ibu-ibu kayaknya nyenengi banget sekarang cengkir aja. Bapak-bapak yang jenengan kagungan istri kok gawe seragam ngaji, ya Allah, itulah istri solehah. Yang namanya istri solehah tidak apa-apa namanya. Kalau ada istri solehah jangan dikubur sebelum mati. Itu kan? Suami solehah juga begitu sabar. Orang tahu ngomongnya, orang tahu bentak-bentak karena apa? Dia itu setia kepada istri. Insya Allah yang akhirnya rumah tangga itu akan menjadi sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lahir dalam rumah itu adalah anak-anak yang soleh. Kenapa? Karena suami istrinya adalah suami istri yang baik, suami istri yang sahih. Sehingga panjenengan insya Allah jamaah ini setelah ini saya kuburan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi orang dikatakan sempurna atau komprehensif atau total Islam yang kedua adalah dia memiliki akhlak yang baik,
Makanya Rasulullah diutus di muka bumi tujuannya ini apa? Inna mabumistu li utamima makarimal. Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan kesolehan daripada akhlak manusia. Coba kalau tidak dididik dengan akhlak, dengan adab, manusia sebuah kayak apa? Walaupun ini sekarang ini dididik dengan akhlak, ya katanya ada pelajaran budi pekerti, merdeka belajar. Nah semakin remaja memuja daripada lurah-lurah kok. Apa balik kalau tidak? Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhlak, budi pekerti, sopan santun. Akhlak itu sama dengan budi pekerti, sama dengan sopan santun. Jadi perbuatan mulia yang diwujudkan dalam bentuk sikap, bisa ucapan, perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Bapak Ibu, orang yang memiliki akhlak yang baik, nanti dia ketika meninggal dunia di akhirat nanti dia akan berdekatan, berdampingan dengan Rasulullah. Ini hadisnya, ini riwayat Tirmizi. Inna min ahibbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Jadi orang-orang yang akhlaknya saya bagus ini nanti tempat duduknya berbarengan, berdampingan dekat dengan Rasulullah SAW. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ambil contoh akhlakul karimah satu saja. Apa itu? Sifat isar. Isar itu atau isariyah itu artinya sikap lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Tidak egois, gitu. Ada orang egois, ya, yang penting awaknya dewek, dia mengatur aliran usdah, apa sih urusannya dewek, itu ya. Disundang kumpulan nggak datang, RT-an nggak datang, pengajian nggak datang, kepantangan tangganya meninggal dunia nggak datang, tangganya hajatan datangnya kasih mangan akeh. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki sifat isariyah, biasanya orang itu apa? Suka menolong, gemar menolong orang lain. Dia tidak egois, karena dia sadar betul bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Coba kita renungkan, dari mulai kita lahir sampai mati pasti kita butuh orang lain. Kita begitu? Iya. Coba awal lahir dulu kita ini yang ngurusi siapa? Gak mungkin biung kita atau ibu kita, mesti orang lain. Sampai dengan matinya kita, siapa yang memandikan kita, siapa yang mengkafani kita, siapa yang mengantarkan kita kuburan, siapa yang menggalikan lubang kuburan itu, pasti orang lain. Orang yang memiliki sifat isariyah, dia peduli pada lingkungan, tidak cuek dengan lingkungan, dia suka musyawarah, dia senantiasa menjaga persaudaraan. Itulah pribadi yang memiliki sifat isariyah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, orang dikatakan sempurna Islamnya, kafah atau total adalah manakala dia itu benar ibadah. Jadi ibadah dalam Islam merujuk pada semua bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Syekh Ibnu Taimiyah itu menjelaskan pengertian ibadah secara umum tadi ya. Ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah umum. Kalau ibadah mahdhah itu kan sholat, zakat, puasa, haji, yang jumlah-jumlahnya sudah paten, nggak boleh dirubah. Ada sholat yang kita menghadap ke kiblat, sholatnya menghadap ke timur. Haji kita yang ke Masjidil Haram, masa kita hajinya ke India? Nggak bisa, nggak bisa dirubah-rubah. Ziarah katanya ke makam sampai 7 kali, katanya pahalanya seperti umroh. Jadi kalau saya barusan umroh itu, saya menyatakan siapa barusan umroh apa? Belum tahu jebule ziarah kubur ini berapa? 7 kali katanya. Jadi berarti ngarang-ngarang sendiri. Jadi makanya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ibadah secara umum ini ya, al-ibadah ya ismun jami'un likulli ma yuhibbu wa yarda minal aqwal wal a'mal batinah wa dhahirah. Ibadah adalah istilah yang mencakup segala yang Allah cintai dan ridhoi, berupa perkataan dan perbuatan yang batin maupun lahir. Ini pengertian secara umum. Malam hari ini kita melaksanakan suatu ibadah. Ibadah secara umum misalkan makan, minum, tidur, kerja, belajar, kata tidur saja ibadah gitu. Ini secara umum. Nah, terkait dengan masalah ibadah secara khusus tadi, itu jumlah-jumlahnya tidak boleh diowahi,
Sampai Rasul mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu wa waradun. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam perkara agama. Nah, perkara agama kita mengada-ada dan tidak ada dalil, tidak ada perintahnya dalam perkara agama itu. Maka hal itu ditolak. Nah, kita jangan mengikuti ajarannya Mbak Turkini. Turkini tahu? Turkini nutur kasih karon ini adol jere tuku dia itu. Saya itu asli Tambak Sogra itu. Saya dapat istri orang Purbalingga. Sampai sekarang nggak tahu masih atau tidak. Itu ada ilah-ilah istilahnya. Kalau orang Tambak Sogra ke Purbalingga tidak boleh lewat Kaliduana kalau nikah. Ini pengantin, kami pengantin, orang yang lewat situ kalau nikahan dengan orang Purbalingga harus lewat Ciberem. Karena Kaliduana itu, Duana Indah itu ya, Kaliduana itu mata airnya di Ciberem, harus lewat utara Ciberem. Kalau lewat Kaliduana, ini pengantin bakalan kena bilahi katanya. Nah saya ketika itu sempat padu kalau kakinya karo wane. Malah kakinya karo wane di Siti. Iya, bismillah saya lewat situ, alhamdulillah sampai hari ini masih suger. Prinsip dah mayuribuk ila mayuribuk, tinggalkan apa yang meragukan. Kalau jenengan ragu-ragu ya jelas gampang. Sama ketika kalau jenengan mau pergi nggak ada takut dengan satu pahit, sehingga mau ke Jogja nggak jadi. Sepanjang jalan ragu gampang temenan. Dari di jalan tol ternyata apa? Sangat listrik. Itu kan. Nah makanya kita udahlah bismillahirrahmanirrahim sepanjang jalan berzikir subhanallah subhanallah, insya Allah nyaman hati kita. Jangan itu cedik celaka selamat celaka selamat celaka, ya celaka mau arah celaka jadi arah selamat celaka ya selamat, ya kan. Nah ini jadi kita jangan percaya dengan hal-hal itu. Kenapa? Itu mengarah kepada kesyirikan. Maka kita bersihkan hati kita dari penyakit TBC. TBC itu tahayul bid'ah khurafah. Tahayul itu dari kata khayala yukhayyilu tahayulan. Percaya dari hasil angan-angan manusia. Ada perenjak bunyi jam 9 siang katanya mau datang. Ya, ada kupu di pojok rumah dapat arisan. Sandekala habis kisah ada jago peluru tanda menteng. Nah ini nggak usah yakini kayak gitu. Itu nih. Nah ini. Jadi kita bebas dari hal-hal yang mengarah kepada apa kesyirikan itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang keempat, orang dikatakan komprehensif atau totalitas keislamannya ketika dia itu islami keluarganya. Islami keluarganya. Keluarga yang islami adalah keluarga yang dibangun suami soleh, istri solehah. Insya Allah akan melahirkan generasi yang soleh dan solehah. Itu. Ada 7 tanda keluarga Islami. Yang pertama adalah senantiasa memelihara tauhid. Tadi sudah ya, ketauhidan itu harus dipelihara betul. Anak-anak kita jangan diajari dengan hal-hal yang mengarah kepada kemusyrikan. Saya pernah dulu ketika kecil diajari sama buah saya. Itu apa acaranya? Dia nengok pengen sugi, itu setiap malam Jumat, Kliwon, Selasa, Kliwon, tanpa kuburan kayak. Sama sekali saya tidak percaya itu. Mungkin kalau bahasa sekarang soal kete, itu saya tidak percaya itu. Jadi kita pelihara tauhid kita. Itu gitu. Termasuk memelihara tauhid ketika kita lagi ada lab jeder, ya kita doa subhanallah, Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlina bi adabika dan seterusnya. Lab jeder, malah petokna sahuwada, kemudian anak centong betokna, kemudian nyebar dia sebar maring dur payung. Mau singgah di sebuah tempat belum pernah kita singgahi. Dulu saya pernah diajari kalian jempol kaki tangan itu pancatkan ke tanah, diambil kemudian dipilih nama batu. Kalau macak selamat, seluruh selamat. Enggak usah. Itu ada doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu doanya. Tinggal misalkan masuk hotel ya, apa yang kita bacanya itu. Mas tinggal di sebuah tempat yang belum pernah ditinggali, ya baca itu. Ini termasuk dalam rangka mengajari ketauhidan kepada keluarga kita. Kita memperhatikan ibadah kepada Allah, ya,
karena apa? Anak-anak kita ini jujur lah ya, kalau pagi tidak dibangunkan, rata-rata pada sulit untuk bangun, bahkan bisa tidak bangun. Bangunnya sampai jam 8. Kita bagi. Sebabnya apa? Apa sebabnya? Arep dulu cekelane, tangi dulu cekelane, prayat cekelane, persis kayak mama kan. Jadi mari kita ajari anak kita, batasi dengan HP itu, sehingga insya Allah pagi disuruh bangun insya Allah yang enak. Suruh sholat berjamaah subuh, apalagi sekarang subuhnya kasih kan ketemu. Nah itu. Jadi yang ketiga, keluarga Islam itu senantiasa menanamkan kejujuran dan amanah. Latih anak-anak kita untuk jujur, latih anak-anak kita untuk amanah. Kemudian senantiasa menerapkan ajaran Islam dalam semua aktivitas. Terapkan ajaran Islam dalam semua aktivitas kepada anak-anak kita. Mau berangkat sekolah, anak suruh doa dulu, cium tangan, pamit sama orang tua. Mas, Dek, kalau mau sekolah pamit gak kamu? Pamit. Kalau mau berangkat sekolah berdoa kamu? Coba bagaimana doa keluar rumah? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya bagus ya. Sing hafal mama sektor ya, yang kecil-kecil lebih ya enggak apa-apa. Ya, mau makan, mau tidur, bangun tidur dan selalu berdoa kepada Allah. Kemudian menjaga kebersihan dan keindahan, sederhana dalam hidup dan menjaga hak-hak tetangga. Itulah keluarga daripada yang Islami seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini sebuah doa yang Bapak Ibu sudah hafal semua. Itu ya. Doa agar bagaimana keluarga kita, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita menjadi pemimpin. Ya, kita menjadi pemimpin. Ya, kita menjadi uswatun hasanah, pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Itu nih. Nah ini. Tapi jangan kalau membaca ini ibu-ibu ini jangan apa, terlalu banget ini. Jadi ya Tuhan kami anugerahkan kepada kami istri-istri. Yang sing doa jenengan ini ibu-ibu gimana ini? Maka kata azwaj ini diterjemah jangan istri tapi pasangan. Itu ya, pasangan gitu aja. Jadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Setelah dibaca kalau habis salat lagi dibaca insyaallah. Kalau yang masih gadis insyaallah cepat dapat pasangan. Gitu ya. Masih bujangan cepat dapat pasangan. Jadi ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami pasangan kami. Dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kita bisa menjadi contoh di dalam rumah tangga kita. Apa ada orang tua yang tidak bisa jadi contoh? Teman, bapak orang bisa jadi contoh, ibunya orang bisa jadi contoh, tanggung jawabnya berat nanti di akhirat ini. Wong lanang orang bisa jadi contoh, ya sholat ora tahu, karena lagi ibunya iya ngaji ora tahu, senengnya jarum sumber, jarang di rumah suka pergi. Di sini kok giling-giling layar bandrol. Nah ini kan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya, ciri orang yang sempurna Islamnya itu orang yang tidak suka menuruti hawa. Apa itu nafsu? Keinginan. Nafsu itu artinya keinginan atau dorongan. Keinginan untuk memenuhi kesenangan. Manusia rata-rata ya punya nafsu ya. Itulah perbedaan manusia dengan binatang. Kalau binatang kan ya punya nyawa sama punya apa? Nafsu. Nyawa, nafsu. Tapi tidak punya akal kan. Kalau malaikat punya roh, punya akal tapi tidak punya nafsu. Nah, manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu. Nafsu itu bagaikan dua mata pisau. Jadi nafsu itu bisa menjadi suatu hal yang baik, tetapi juga bisa menjadi suatu hal yang buruk. Tergantung siapa yang menyetir dorongan nafsu tersebut. Nah ini, makanya dalam Al-Quran, kalau menurut Imam Ghazali ada sekitar 8, tapi kita merujuknya kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran nafsu itu terbagi menjadi 3. Pinter Bapak Ibu? 3. Yang pertama nafsul amarah bisu. Nafsu al-amarah atau nafsul amarah bisu. Artinya apa? Nafsu yang cenderung atau dorongan menyuruh kepada keburukan. Nafsu yang cenderung kepada hal yang tidak baik. Itu. Rata-rata menungsa nafsunya cenderung manis orang. Kira-kira Jajal buktikan.
Antara yang taat karo sing maksiat kathah pundi? Banyak mana? Maksiat. Antara sing ngrasani karo sing wiridan akeh ndi? Antara sing nonton TV karo sing ngaji akeh ndi? TV. Bal-balan sih. Ini betul. Makanya surat Yusuf 53 ini. Ya, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini yang saya hitam itu tulisan terpertebal. Karena sungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Alhamdulillah nafsu kita senantiasa dibimbing oleh Allah. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat ini, alhamdulillah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nafsul lawamah. Nafsu apa? Nafsul lawamah itu nafsu menyesali diri. Jangan pernah ngajok, Bu. Bapak kan pernah ngajok? Allah mesti pernah. Pernah berbuat dosa? Jujur baik aja isin-isin lah. Pernah berbuat maksiat? Allah pernah. Mesti ganteng-ganteng kayak dua itu kan. Oh ganteng-ganteng banget, bagus-bagus. Ibu pada ya. Nah begitu umur 1 tahun ke atas, kemudian kita menyesal, ya Allah saya bertobat kepadamu, saya tidak akan ulangi lagi. Maka surat Al-Qiyamah ayat 2, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang aman menyesali diri. Ini nafsu yang baik. Pertama kan amarah bisu tidak bagus. Ini mandan aktif, bis ngajok, bergari terus melestarikan kebaikan itu. Nah, ada tingkatan nafsu yang paling tinggi. Apa itu? Nafsul mutmainnah itu. Nafsu mutmainnah itu nafsu yang senantiasa memperoleh ketenangan jiwanya. Kayak Bapak Ibu, saya jujur, saya tanya, malam hari ini jenengan ini tenang bukan artinya? Tenang bukan? Pikirannya tak mereka apa menjabat? Mikirin anak-anak. Ya, kalau jenengan hatinya malam hari ini kok tenang, berarti jenengan termasuk orang yang mutmainnah. Tanda-tanda orang yang jiwanya mutmainnah itu, dia senantiasa bertobat kepada Allah. Dia rajin sholat berjamaah, dia rajin ngaji, dia rajin baca Quran. Dia suka mendengarkan taklim seperti malam hari ini. Nah, orang-orang yang seperti itu, kok tiba-tiba dia meninggal dunia, dia akan dipanggil oleh Allah. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadamu dengan kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah kalian ke dalam golonganku, golongan hamba-hambaku, masuklah kalian ke dalam surgaku. Nah ini jadi insya Allah malam hari ini kita tergolong orang-orang yang jiwanya mutmainnah. Misalnya jam berapa? 7 kurang 10, betul? Kurang 4 menit? Nah, iya, berarti masih 5 menit ya. Oke. Yang terakhir, orang yang Islamnya total itu orang yang senantiasa optimis akan kejayaan Islam. Selalu apa? Optimis. Kita harus optimis. Semoga optimis baiklah, jangan mikir sing orang walaupun Kiai Dahlan pernah ngomong tidak ada jaminan Islam itu akan terus ada di Indonesia. Untuk lenyap dari dunia tidak mungkin. Itu tergantung kita. Ini kalau Islam terus dikembangkan, majelis taklim terus diuri-uri, majelis taklim terus ada di mana-mana, itu insya Allah Islam akan terus berkembang. Makanya saya sebagai pengurus majelis taklim tingkat kabupaten sudah bikin jadwal selampanan sekabupaten Banyumas. Itu alhamdulillah rata-rata mereka itu jalan setiap kecamatan itu. Jadi pentingnya dakwah di sini Bapak Ibu. Apa itu dakwah? Dakwah itu upaya untuk melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi, sehingga kelangsungan ajaran Islam tidak terputus, terus berkembang. Dakwah itu berfungsi meluruskan akhlak, mencegah kemungkaran dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani. Surat Ali Imran ayat 104 itu ya, itu dasarnya itu. Bapak Ibu, ini sudah masuk sholat isya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan.
Yang terakhir adalah terima kasih. Oke, jadi ada berapa tadi? Upaya ciri Islam apa? Satu, Akidah. siapa yang bisa beda? Dorpes. Ciri-ciri Islam apa? Satu. Akidahnya baik. Terus yang kedua? Akhlaknya baik. Terus yang ketiga? Ibadahnya baik. Terus yang keempat? Terima kasih. Keluarganya Islam. Sebagai Islami. Yang kelima? Tidak suka memberi apa? Yang terakhir optimis. Yang terakhir manik. Terima kasih. Dorpesnya nanti ambil sendiri di rumah. Demikian yang dapat disampaikan. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.